Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, Sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Demikian firman-Nya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berdoa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada orang yang berkata di dalam kehidupan ini, semakin lama kita hidup, semakin besar kemungkinan kita menghadapi badai kehidupan. Tiba-tiba ditinggalkan pasangan, di PHK dari pekerjaan, anak didiagnosis kanker, dan lain sebagainya. Badai kehidupan bisa dialami oleh siapapun, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika badai tersebut menimpa diri kita? Bangsa Israel juga mengalami, saudara-saudara, di mana mereka menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah bangsa Israel adalah umat pilihan Allah? Apakah Allah tidak membela umatnya, saudara-saudara? Bangsa Israel harus menderita bukan tanpa sebab. Ini harus kita ingat. Tetapi ini terjadi akibat dosa-dosa mereka sendiri. Selalu ada konsekuensi dari setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mereka hidup menyimpang dari jalan-jalan Allah dan menyembah berhala. Daniel yang termasuk orang-orang yang terbuang, saudara-saudara, prihatin atas nasib bangsanya. Dia berharap penderitaan itu segera berakhir dan tidak ingin bangsanya, saudara-saudara, terus-menerus sengsara oleh perbudakan, seolah-olah tidak ada masa depan bagi mereka. Apakah yang dilakukan oleh Daniel, saudara-saudara, agar bangsa Israel beroleh harapan keselamatan? Daniel berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu, sebagaimana menjadi sapaan Tuhan kita hari ini. Betapa dalamnya sikap yang diperlihatkan Daniel, betapa dalamnya yang dipertontonkan Daniel, di mana sikapnya berdoa kepada Tuhan harus sampai berpuasa, saudara-saudara. Mengapa hal itu bisa terjadi dalam hidup Daniel? Karena memang Daniel adalah seorang pribadi yang memahami doa sebagai kekuatan orang percaya. Doa adalah saluran berkat bagi setiap orang percaya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius 26 ayat ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian juga saudara-saudara yang dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya apa, saudara-saudara? Doalah kekuatan orang percaya dalam menghadapi segala perkara. Di dalam hidup Daniel, saudara-saudara yang terkasih, ada suatu moto sehingga dia dalam bertindak tidak pernah asal-asal, yaitu berdoalah bahwa segalanya bergantung pada Allah. Bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung pada. Saudara yang terkasih, mungkin situasi yang sama juga terjadi dan bisa melanda kehidupan kita. Penderitaan datang silih berganti sehingga iman dan pengharapan kita menjadi luntur. Bisa itu terjadi. Apakah Tuhan tidak peduli dan meninggalkan kita? Ada saatnya hal ini diizinkan Tuhan sebagai bagian dari proses pendewasaan iman kita. Juga agar kita selalu mengoreksi diri apakah kita
tidak lagi hidup dalam ketaatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah menyerah pada keadaan. Justru dalam kondisi sulit, kita harus terus berdoa kepada Tuhan sebagaimana Daniel. Melalui sapaan ini kita diajak menjadi Daniel yang kecil, yang menempatkan doa sebagai jawaban setiap persoalan, setiap permasalahan yang terjadi. Ingatlah, dengan doa, masa depan dan pengharapan pasti dan benar-benar ada serta terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Bapa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada. Izinkan Tuhan kebenaran firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan. Ketika mereka lemah, akan mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Jadikan Tuhan setiap pribadi kami itu menjadi Daniel yang kecil, yang selalu menempatkan doa menjadi jawaban dari setiap persoalan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa tidak henti-hentinya saat ini kepada Inang Apu Deborah. Berikan dia kekuatan, berikan pemulihan, sehingga dia Tuhan beroleh kesehatan. Begitu juga itu aku Tuhan, Mama Ella yang adalah hamba-Mu, berikan dia tetap semangat hidup. Dengan Tuhan akan ada kesembuhan, dengan Tuhan akan ada mujizat. Tuhan Yesus yang baik, setiap jemaat yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, jamah Tuhan kehidupan mereka, sehingga rumah tangga mereka Tuhan beroleh pemulihan, pekerjaan mereka beroleh berkat Tuhan, setiap hamba-Mu beroleh kesehatan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu panjatkan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.